Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Aku harus bisa mengendalikan ini dalam hati Cenmo. Karena tubuh astral, metal, kayu, dan airku masih belum mencapai level elit, level yang gak bisa dihancurkan. Aku harus mengendalikan kekuatan ini dan menyembuhkan tubuhku. Roh air, keluarlah dan serap energi ini. Aku pasti bisa. Sekarang aku hanya tinggal menggunakan energi ini untuk menyembuhkan diriku. Lalu 2 minggu kemudian kita pergi ke kantor pimpinan grup Manhwa Chanye. Kita melihat ada Wenqing dan juga ibunya Cenmo, Lee Sufang. Ibu Cenmo berkata, rasanya grup Manhwa tidak akan bisa bertahan kali ini. Wenqing berkata, ini semua karena keluarga Lee, agen perumahan dan bank. Mereka semua melawan kita. Ibunya melanjutkan, keluarga kita terlalu lemah. Kita nggak bisa berbuat banyak untuk keluarga Lee. Dalam hati Lee Sufang, ayah, kau emang keterlaluan. Wenqing melanjutkan, Anda benar nyonya. Saya akan meminta Xiaomo. Dia pasti tahu harus apa. Ibunya berkata, yang kita butuhkan adalah 50 miliar. Kalau Cenmo mah dia cari masalah. Lalu tiba-tiba Cenmo datang. Ibu, aku ini lebih baik daripada preman kampungan. Xiaomo, kau udah pulang? Ibu, jangan khawatir. Kita bisa menghadapi ini semua. Kau benar. Anakku sekarang sudah dewasa. 2 minggu sebelumnya, kita melihat Cenmo ada yang menelpon Cenmo. Chiang He-shan, apa ada masalah? Cenmo berkata, bos, kepada siapa saya berhutang? Chiang He berkata, akhirnya kau angkat. Aku harus mengatakan 2 hal kepadamu. Pertama, ibumu, Manhwa, dalam masalah. Ini karena murni masalah kompetisi komersial. Kami nggak bisa berbuat banyak. Dan juga, kau pun tidak. Tidak juga dengan membunuh orang lagi. Iya, gue paham kok. Yang kedua, datang dan temui diriku ketika kau sudah menyelesaikan apa yang sudah kau perbuat. Aku punya misi penting untukmu. Dalam hati Cenmo, tanpa bertarung, tanpa membunuh. Oke, gak masalah. Aku punya cukup uang untuk menyingkirkan kalian semua. Ibunya berkata, Xiaomo, ibu rasa grup Manhwa akan mengalami kebangkrutan. Kita kehilangan 50 miliar. Kita gak bisa melakukan apa-apa. Kau, lalu tiba-tiba, masuklah, nyonya. Saya memiliki orang tua, seorang istri, dan anak-anak yang harus saya urus. Saya memiliki hutang yang harus dibayar. Saya sedang membutuhkan uang untuk membayar itu semua. Dan juga untuk keperluan belanja istri saya. Manajer Su, saya mengerti. Pergilah ke bagian keuangan dan ambil uang Anda. Nyonya, saya mohon maaf. Manajernya pun pergi. Orang-orang banyak yang pergi meninggalkan perusahaan ini. Aku membayar gaji mereka dengan uangku sendiri. Tapi mereka masih membutuhkan pekerjaan baru. Baiklah, pergi dan lihat siapa aja yang masih bisa bertahan di perusahaan kita. Saat krisis ini usai, kita akan memberikan hak mereka. Baiklah. Lalu tiba-tiba ada menelpon Tuan Lee. Ternyata ini adalah kakak tertua Lee Sufang, paman Cenmo, Lee Lewen. Adik, maaf ya, hal ini terjadi kepadamu. Aku nggak memiliki pilihan lain. Aku tahu apa maksud dari semua ini. Aku bisa kok. Kau nggak usah khawatir mengenai kami. Lee Lewen berkata, adikku, bukankah kau seharusnya memanggilku kakak? Jadi maksudmu, aku mesti mengatakan kalau kakakku sendiri ingin sekali menghancurkan bisnis adiknya dan memaksaku untuk menyerah dengan segala yang aku raih? Atau kau ingin putra adikmu mati begitu? Adik, kau ini ya masih belum mengerti juga. Tinggalkan aja si pecundang Chen itu. Minta maaflah kepada ayah dan kembalilah ke keluargamu. Dengan begitu,
masalahmu akan teratasi. Aku gak peduli. Kalau aku mati pun, aku gak akan pernah meminta maaf kepada dia. Dan aku gak akan menjadi bagian dari permainan kecil dari keluarga busuk itu. Adik, berani sekali ya kau. Dan teleponnya pun dimatikan. Wencing berkata, jika saja kita memiliki uang 50 miliar, pasti kita bisa mengatasi masalah ini dan membalikkan keadaan kita. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan uang sebanyak itu? Cemo berkata, aku udah bilang kan bu, perusahaanku berjalan dengan baik, pasti cukuplah untuk kita. Apa? Lalu tiba-tiba ada menelpon. Angkat teleponnya. Ada telepon dari seorang yang akan membantu kita. Halo? Hah? Oh iya, terima kasih banyak. Baik. Apa? Ada bersedia memberikan kita 50 miliar tanpa syarat. Sini, biarkan aku bicara pada dia. Halo? Oh, baik, nggak apa-apa. Kami akan segera datang ke tempat Anda untuk mendiskusikan hal ini lebih lanjut. Baiklah. Lalu 1 jam kemudian di Bank Tarui. Di dalam kita melihat Chen Mo, Wencing, dan juga ibunya. Ibunya berkata, saya nggak menyangka ada orang yang mau membantu grup Meihua. Ternyata orang ini adalah Lin Sui. Kalau salah, koreksi ya. Oh, nggak apa-apa. Saya malah senang bisa membantu Anda. Setelah itu, mereka pun kembali. Di kantor, ibunya berteriak, cepat bicara, apa maksud dari semua ini? Kenapa dia senang membantu kita? Dan dia terlihat aneh saat dia menyebutkan nama Xiaomo. Hah? Gak mungkin, jangan-jangan kau seorang sugar baby ya? Chen Mo merespon, astaga ibu, kau terlalu banyak menonton sinetron. Jangan ngaco deh. Sudahlah, ibu gak usah khawatir mengenai hal itu. Pikirkan aja rencana selanjutnya. Dasar anak bengek, jangan bilang hal ini kepada siapapun. Deadline kita masih 3 hari lagi. Lalu setelah itu kita urus para keluarga Li itu. 3 hari kemudian kita melihat orang-orang dari keluarga Li datang. Yang kanan adalah pemimpin Wan, yang tengah Li Lewen. Bagi yang gak inget, Li Lewen berkata, adik, aku tanya sekali lagi ya, apa kau gak usah ngebacot? Kau ini masih sama aja ya. Dalam hati pemimpin Wan, Li Shufang dan aku memiliki kerjasama di masa lalu. Aku gak boleh mencari masalah dengan keluarga Li. Pemimpin Wan berkata, pemimpin Li, pembayaran Anda adalah hari ini. Jika perusahaan Meihua gak bisa membayar hutangnya, maka saya akan melakukannya sesuai dengan prosedur. Berapa jumlah uang yang harus Meihua bayar? Dalam hati pemimpin Wan, dia kok tenang sekali. Apa dia sudah mendapatkan uang? Oke, baiklah. Uang yang harus dibayarkan oleh grup Meihua adalah 43 miliar dan total keseluruhannya adalah 895 miliar dan harga jual perumahan Anda sekitar 28 miliar. Jadi kalau kami ambil perusahaan Meihua, hutang Anda masih 10 miliar lagi. Jika Anda nggak mau membayar, maka kami akan mengambil jalur pengadilan dan resikonya Anda akan masuk ke penjara. Nah, adikku, syaratku masih berlaku loh. Li Shufang berkata, kau ini ngebet banget sih dengan perusahaanku dan pengen banget aku masuk penjara. Dasar nggak tahu malu. Lalu setelah itu, Wencing datang. Nyonya, semua sudah siap. Li Shufang berkata, oh, monggo, silakan Tuan Wang. Pemimpin Wang berkata, Anda sudah mendapatkan uangnya? Wencing menjawab, iya, ini, silakan lihat ceknya. Oh, ini, bentar, saya harus memastikan hal ini. Hei, tunggu, adik, apa ini semacam lelucon? Udahlah, kau sendiri yang aneh, Tuan Li. Kau, Paman Wan berkata, Tuan Li, pembayarannya sah. Pihak bank mengatakan mereka sudah menerima uangnya. Jadi saya pamit undur diri. Hebat banget kau, adik. Tapi lain kali, kau nggak akan seberuntung ini. Ayo, kita pergi. Chen Mo berkata, hei, pergi dan katakan ini kepada pemimpin kalian. Untuk jangan lupa, deadline kalian adalah 3 tahun. Li Lewen menjawab, gak usah nunggu 3 tahun. Kita keluarga Li akan membayar hutang ini segera. Chen Mo membalas, kalau begitu, mari kita lihat siapa pemenangnya. Buang-buang waktuku aja. Akhirnya selesai juga. Nyonya, Chen Mo berkata, syukurlah kita selamat. Bu, istirahatlah. Xiaomo, kau? Chen Mo merespon, gak usah khawatir. Ini sihir yang bisa membantu dia agar tidur nyenyak. Aku emang benar-benar butuh tidur. Ibu sudah melalui banyak hal akhir-akhir ini. Dalam hati Wencing, Xiaomo sudah tumbuh dewasa sekarang. Meihua akhirnya ada penerusnya. Lalu setelah itu, Chen Mo pergi menemui Chiang He. Chen Mo bertanya, di mana ini? Apa yang kau inginkan dariku? Chiang He menjawab, kau akan menjadi perwakilan negara kita dan bertarung untuk negeri ini. Lakukan tugasmu dan kau akan mendapatkan apapun yang kau mau. Ini adalah perang perdamaian. Perang perdamaian adalah setiap negara yang terpilih akan memilih pendekar terbaik untuk berkompetisi. Siapapun yang kalah harus melakukan semua keinginan dari sang pemenang. Masalah tuntas dan melindungi perdamaian dunia. Ini adalah rahasia, tapi biar aku beritahu kau sesuatu. Tali telah mengambil alih Pulau Chiufang. Kita butuh lebih dari sekedar perang perdamaian saja. Kebijakan dan taktik diplomasi juga sangat penting. Dan juga ada ranking solonya loh. Kalau kau bisa menjadi yang pertama, akan ada hadiah kejutan yang akan menanti dan kau tidak akan menyesal. Chen Mo berkata, dasar tukang judi. Lalu tiba-tiba, Pak, seluruh 6 kesatria telah berkumpul di sini. Chiang He berkata, Ciwu ya Ciwu ya atau Ciwuya? Gue gak tahu. Anggaplah namanya Ciwuya. Chiang He berkata, Ciwuya antar wakil kapten ini untuk bertemu dengan anggota tim lainnya. Baik Pak, silahkan Pak masuk. Oh, Kapten Chen. Orang yang kiri berkata,
Hormat Kapten Chen. Orang yang kanan adalah Chan Chen. Chan Chen berkata, ya benar aja, bocah ini adalah wakil kapten kita. Kalian nemu anak ingusan ini di mana? Orang yang kanan orang dari militer lah, cuma Mimin lupa siapa. Antara Mimin lupa atau namanya nggak disebutin. Orang yang kanan berkata, Chang Chen, dia ini adalah Kapten Chen dari pasukan gugus depan kami. Dia itu lebih senior. Tunjukkan rasa hormatmu kepada dia. Chang Chen merespon, dari tampangnya aja udah kelihatan kalau dia itu lemah. Dan kau ingin aku menghormatinya? Oh gah banget deh. Orang yang kiri ini adalah Lei Chen berkata, kita akan memasuki area pertarungan bersama. Kita ini tim. Sudahlah, jangan bertengkar. Orang yang kanan adalah Lei Xiao. Lei Xiao berkata, kita harus lebih berhati-hati. Bisa aja anak ini jadi beban kita nantinya. Aku gak keberatan sih kalau dia mati, tapi nasib negara kita dipertaruhkan juga. Wanita ini adalah Feng Mian. Feng Mian berkata, aku sedikit suka dia. Setidaknya dia lebih tampan dari kalian semua. Chang Chen berkata, Feng Mian, kita ini sedang berjuang untuk negara kita. Kita ini sedang berkompetisi tahu. Kapten Chi, kenapa bukan Yang Ting Tian aja sih? Cukup. Chang Chen, apa tugas dari seorang prajurit? Siap untuk melaksanakan semua perintah, Pak. Hei ganteng, apa kau takut? Jangan takut ya, aku akan melindungimu kok. Chen Mo membalas, jangan menggunakan teknik love charms kepadaku. Aku bisa aja menghancurkanmu saat ini. Dalam hati Feng Mian, dia tahu kalau aku menggunakan love charms. Pantas aja dia ada di sini. Dia bukan bocah ingusan biasa. Jurus love charms Feng Mian ini bisa membunuh orang tanpa terdeteksi, dan dia bisa dengan mudah mengetahuinya. Dia bukan bocah biasa. Kau membuat Kapten Chen marah. Rasain tuh. Baiklah, mulai sekarang kita adalah tim. Kita harus bekerja sama dalam keadaan apapun. Sekarang biar aku jelaskan aturan dari permainan perang perdamaian ini. Perang perdamaian akan dilaksanakan selama 3 hari. Kita harus memburu hewan buas dan mengambil inti dari mereka. Mereka yang mengumpulkan lebih banyak inti, maka dialah pemenangnya. Perlu diingat, dalam pertarungan ini kemungkinan tewas pasti akan terjadi. Gak ada batasan untuk hal itu. Dan ini adalah alat penghitung. Alat ini secara otomatis akan menghitung berapa banyak hewan buas yang sudah kalian punya. Kalau kau kehilangan benda ini, maka nilaimu akan menjadi nggak sah. Dan jika rusak, maka kau akan didiskualifikasi dan keluar dari pertarungan ini. Menjaga baik-baik alat ini juga merupakan tugas yang penting. Lalu dibagi buta di Pulau Perang Perdamaian. Wow, gile, gede banget nih tiang. Itu siapa yang berdiri di sana? Chang He berkata, tempat ini adalah lapangan pertandingan terbuka. Si kacamata berkata, apakah ini dibangun oleh manusia? Atau Chang He menjawab, kurasa nggak ada yang tahu. Lihat itu, pasukan Kuosu telah ada di sini. Pasukan Ying Kuo juga ada. Mereka mengirim para petinggi gereja kudus. Apa yang sedang dilakukan oleh pasukan Man Kuo? Mereka membawa peti. Dalam hati Chen Mo, nggak ada tanda-tanda kehidupan pada mereka. Berbeda dengan kotak yang mereka bawa, bisa dibilang lebih kuat. Sepertinya isinya artefak. Pasukan Chan Tou Kuo ada di sini juga. Dalam hati Chen Mo, mereka mempunyai darah para elf, terutama kapten mereka itu. Dia pasti mewarisi darah para raksasa. Sekali mengamuk, dia bisa menjadi sangat kuat. Pertarungan perdamaian akan segera dimulai. Terbukalah. Lalu tiba-tiba ada sebuah cahaya yang menyinari mereka, dan mereka terteleport ke Pulau Perdamaian atau Pulau Perang Perdamaian. Kita sudah sampai. Teman-teman, mohon perhatian. Untuk memenangkan peperangan ini, kita membutuhkan rencana yang matang. Kita harus mendapatkan sebanyak mungkin monster. Lindungi monsternya. Alat kita dan kita bertujuh harus tetap bisa bertahan. Secara sosial, hubungan kita dengan Chan Tou Kuo tidaklah buruk. Kita sama-sama ditekan oleh 3 negara. Kita bisa bekerja sama dengan mereka. Saya sependapat dengan Anda. Saya juga. Menurut situasi saat ini, nggak ada cara lain selain itu. Lei Xiao berkata, gimana kalau mereka menolak untuk membantu kita dan hanya membantu di saat kita nggak mungkin bagi kita bisa menerimanya? Semua orang di sini ingin menang. Orang yang kiri merespon, kita dan Chan Tou Kuo itu sama. Bekerja sama pada awal pertandingan bukanlah hal ilegal. Kita akan lihat bagaimana jadinya nanti. Wakil Kapten Chen, bagaimana menurut Anda? Chen Mo menjawab, aku sih oke-oke aja kok. Aku sependapat denganmu, Wakil Kapten. Lalu mereka mulai pergi dan menemukan beberapa bangkai dari tank dan juga pesawat. Hah? Itu monster! Monster! Teman-teman, kita harus bertarung. Dalam hati Chen Mo, apa? Orang-orang di sini semuanya punya senjata legendaris. Chang He-shan pasti yang memberikan itu kepada mereka. Lah, terus aku gimana? Aku nggak dapet gitu. Orang yang kiri berkata, hei, di mana senjatamu? Jangan bilang kalau kau akan menggunakan tinjumu. Aku nggak punya senjata. Orang yang kiri berkata, Kapten Chen, pedang penjabik ini adalah simbol dari satuan gugus tugas Shen Ying. Saya nggak tahu Anda ikut, jadi Anda mau pinjam? Gak usah, karena Chang He-shan lupa nggak memberikan senjata. Gak apa-apa kok, jangan lengah. Monster yang ada di sini sangatlah kuat. Kita harus bekerja sama. Lei Chuan, gunakan tombak badaimu untuk melawan monster itu. Chang Chen, He Hailong, serang dari depan. Lei Xiao, bantu mereka dan bersiaplah untuk serangan akhir. Berarti yang kacamata itu namanya He Hailong. Hailong ya, Hailong. He Hailong. Feng Mian, kau urus mereka yang terluka. Baik pak. Mereka pun maju. Mereka pun mulai bertarung melawan si monster mirip lobster. Mampus kau brengsek. Lalu monster itu mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Gawat.
Teman-teman, berlindung di belakangku. Mereka semua berlindung dalam sebuah arai. Monster ini terus menyembur kita. Monster itu punya kelemahan. Itu ada di matanya. Serang matanya, Lei Chan, Chang Chen. Mereka berdua maju menyerang. Lei Chen berhasil memotong lengan dari monster itu. Bagus, mari kita selesaikan satu ini dulu. Chang Chen berkata, biar saya ambil intinya. Kapten Chi berhak mendapatkannya. Karena Anda adalah pemimpin dan melakukan pekerjaan ini semua. Ambillah inti ini, Kapten. Baiklah, aku ambil. Lalu tiba-tiba, kita melihat Chi Wuya mendapat poin 1. Oke, berarti si Kapten Chi Wuya skornya 1. Wah, alat penghitung ini canggih banget. Teman-teman, ayo kita bergerak. Mereka pun sampai di reruntuhan sebuah kastil mungkin. Berhati-hatilah, di tempat ini mungkin aja ada perangkap. Gila bener, kastil ini 10 kali jauh lebih besar dari Shatu. Gak heran sih kalau menjadi tempat terindah. Ini hanyalah puing-puing bangunan. Apa kau bilang? Kau pasti gak terima kenyataan kalau ini dulunya menjadi kastil megah. Itu kan dulu, tapi sekarang kan enggak. Yang namanya bangunan megah, gak ada yang bisa menandinginya. Maksudmu itu bangunan usang terburuk di dunia? Hah? Lingkaran sihir emas yang terukir di lantai membuat semua orang merasa sedikit tenang. Kelihatannya bangunan itu dulunya adalah pagoda. Lihat, ada cahaya di sebelah sana. Hah? Apa? Bagaimana mungkin? Itu lampu minyak. Lampu ini memiliki energi yang lemah. Itulah kenapa lampunya masih menyala. Aku rasa ada sesuatu yang tertulis di tugu ini. Ini istana Tai Lei Yin. Chi Wuya berkata, pagoda legenda, lampu minyak abadi. Banyak orang bilang kalau ada monster yang bersemayam di bawah istana Tai Lei Yin. Apa jangan-jangan yang saat ini kita berdiri? Hah? Apa itu? Awas! Feng Mian berkata, ada lonjakan kekuatan yang berasal dari bawah tanah yang membuat jiwaku bergetar. Chi Wuya berkata, kita harus pergi dari tempat ini dulu. Hei, ini apa yang terjadi? Hah? Kenapa aku nggak bisa bergerak? Ada sesuatu yang membuat kakiku nggak bisa bergerak. Kampret, aku juga nggak bisa bergerak. Aku juga nggak bisa mengendalikan kakiku juga. Dalam hati Chen Mo, aku juga nggak bisa bergerak. Apa yang tersembunyi di bawah sana? Aku nggak memiliki pengetahuan yang cukup tentang dunia Zenith ini. Tunggu, kenapa dulunya masterku Tonghua berpergian ke dunia Zenith yang gak menarik ini? Apakah karena sebuah kesalahan? Hah? Lalu tiba-tiba, monster macam apa ini? Apa kalian tiba-tiba merasa kelelahan? Hah? Monster itu menyerap energi kita. Wah, gawat nih. Apa-apaan monster ini? Lihat lampu minyak itu. Lalu lampu minyak itu pergi ke monster itu. Lalu tiba-tiba lampu itu mati ya. Iya, mati dan jatuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Hah? Aku bisa bergerak lagi. Aku gak terjebak lagi. Oh, lampunya kok menghilang? Hah? Loh, kenapa aku berdiri di sini? Apa yang terjadi? Aku merasa kalau aku melupakan sesuatu. Dalam hati Chen Mo, benar, aku bisa merasakan sedikit memori yang hilang. Hanya lampu itu yang ada di ingatanku. Hei, kenapa kalian semua berdiri di sini? Tim Yingguo sudah mendapatkan inti. Kita harus bisa menyusul mereka. Benar, kenapa kita berdiri di sini ya? Aneh banget. Ayo, kita nggak punya cukup waktu. Chang Chen berkata, jangan buang-buang waktu lagi. Kita harus pergi dan memburu banyak monster. Hai Long berkata, Kapten Chen, mari kita pergi. Baiklah. Dalam hati Chen Mo, aku meremehkan dimensi ini. Tempat ini memiliki banyak rahasia. Oke, tim kita jadi yang tertinggal. Kusarankan agar kita membagi kelompok dan mempercepat langkah kita selanjutnya. Chang Chen dan Lei Xiao, kalian satu tim. Chang Chen memiliki kemampuan serang dan pertahanan yang baik, tapi sayangnya sedikit lambat. Sedangkan Lei Xiao memiliki kecepatan berlari yang baik. Mereka bisa saling membantu satu sama lain dan menjadi tim yang stabil. Hai Long dan aku satu tim. Kalian bertiga menjadi satu tim. Feng Mian memiliki insting merasakan bahaya yang bagus. Sedangkan Lei Chen memiliki kemampuan menyerang yang bagus, lemah dalam hal pertahanan. Sisanya pemain tambahan. Ini adalah jimat pelacak. Benda ini bisa mendeteksi kalian sejauh 200 km. Jadi jangan menjauh dari jarak lebih dari itu. Kalau kau menghadapi musuh yang gak bisa kau tangani, mundurlah. Chen Mo merespon, aku bisa sendiri kok. Lei Chen berkata, Wakil Kapten Chen, kita ini sudah berbaik hati membantumu. Feng Mian menambahkan, Dik Chen Mo, sudahlah, jangan sok kuat, kau bisa mati loh. Hai Long berkata, Kapten Chen, Anda sebaiknya pergi dengan... Chang Chen berkata, dasar ceroboh, kalau sampai bertemu dengan monster, palingan juga kabur. Wakil Kapten Chen Mo, aku nggak bisa memberikan izin karena ini pertama kalinya kau ada di sini. Aku ingin kau memahami situasinya dulu. Jangan tersinggung ya. Aku nggak akan mati konyol. Jangan khawatir. Jika itu emang keputusanmu, kita bagi tim ini menjadi 4 dan mengarah ke 4 lokasi berbeda. Lao Chen Mo langsung membunuh monster buas. Aku harus menyimpan monster ke dalam cincin ini sebelum alat ini menghitungnya. Sepertinya tempat ini di luar jangkauan jimat pelacak. Aku bisa menyelidiki dengan bebas sekarang. Lalu tiba-tiba ada yang menembak ke arah Chen Mo. Kita melihat ada 2 wanita mungkin ya. Harusnya sih ya dari kelihatannya, tapi ya kita nggak tahu. Apalagi yang kiri tuh kayak papan. Cyborg dan pengendali udara mutan menjadi satu tim. Kerjasama yang menarik nih. Lalu mereka mulai membombardir Chen Mo. Mereka terus menembaki Chen Mo tanpa henti. Lalu Chen Mo langsung maju, langsung menghajar mereka berdua. Gerebuk, cancok. Waduh. Translatornya kurang ramah. Aku nggak bisa mengenai jirahnya. Jenis bahan apa ini? Lalu tangan dari wanita itu
keluar seperti semacam laser yang buat bisa motong-motong lah. Cemo berkata, "Lah, bisa kayak gitu. Jika saja kau mau memberikan prajurit dari tali yang rendah hati ini armormu, tentara tali ini pasti menjadi pasukan terkuat." Dia menyerang Chenmo, tapi Chenmo berhasil menahannya. Dalam hati mereka, Apa yang terjadi ini? Lalu Chenmo dengan cepat langsung mengalahkan mereka berdua. "Kena kau. Aku ambil ini ya. Aku akan memberikan benda ini untuk diteliti nantinya." Ini kristal. Kenapa mereka membutuhkan kristal? Dari mana mereka mendapatkan benda ini? Sepertinya setelah keluar dari tempat ini, aku harus melakukan perjalanan jauh nih. Kita sekarang pergi ke sebuah, bukan pertarungan sih, pertarungan, tapi orang-orang yang memakai topeng dan baju zirah, mereka mendominasi. Orang yang tengah berkata, "Masih ingin bertarung." Orang setengah hewan yang kiri berkata, "Kami tidak akan menyerah." Lalu dia melihat ke belakang dan dia melihat Chenmo. "Saudara Tali, kami membutuhkan pertolonganmu. Saudaraku, di mana semua anggota timmu?" Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!